Istana Kepresiden di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo memperingati malam Isra Miraj bersama dengan ribuan santri asrama perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Ya, Presiden meminta santri harus siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia Joko Widodo disambut hangat dan juga salawat oleh para ribuan santri dan juga pengurus pondok pesantren asrama perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para santri untuk siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2017, supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain, serta dapat memajukan perekonomian Indonesia. Di pondok pesantren asrama perguruan Islam tersebut merupakan salah satu pondok pesantren dengan pembekalan entrepreneur untuk mempersiapkan para jebolan pesantren untuk siap dalam bidang usaha. Usai menyampaikan sambutan, Presiden juga menyempatkan tanya jawab dengan sejumlah santri dan memberikan hadiah sepeda. Kita beralih ke informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait kasus suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Namun, pemeriksaan terhadap sejumlah orang semakin intensif. KPK belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus suap raperda reklamasi. Untuk kedua kalinya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain itu, Wakil Ketua Balik DPRD DKI Jakarta, Mary Hotma, hari ini juga diperiksa KPK untuk yang keempat kalinya. Keduanya diperiksa untuk menjadi saksi bagi tersangka Arisman Wijaya yang merupakan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land. Sebelumnya, Prasetyo dan Mary pernah memberikan kesaksian bagi tersangka Muhammad Sanusi yang merupakan rekan mereka di DPRD DKI. Selain Prasetyo dan Mary, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Balegda M. Taufik mendatangi KPK meski tidak dijadwalkan dalam pemeriksaan. Menurut PLH Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Taufik diperiksa untuk M. Sanusi. Keterangan Taufik masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Terakhir Taufik diperiksa KPK pada pekan lalu, tanggal 28 April. Hari ini kakak kandung M. Sanusi tersebut diperiksa untuk yang ke-6 kalinya. Mau apa lagi Pak, memang yang mau disampaikan? Iya, saya nggak tahu, kan tergantung pertanyaannya. Masih ada yang kurang kali. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan 3 pimpinan DPRD DKI Jakarta di gedung KPK, kita bergabung bersama rekan kami, Bremana Tenaya, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Bremana, bagaimana jalannya pemeriksaan sejauh ini? Robert, baru saja Mary Hotma, Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, selesai diperiksa KPK, tepatnya pada pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Dan artinya Mary Hotma sudah diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan selain Mary Hotma, tadi juga sempat diperiksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang selesai diperiksa pada pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selain M. Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi juga saat ini masih dalam pemeriksaan di dalam KPK. Dan juga pemeriksaan selama ini sudah berlangsung selama hampir lebih dari 8 jam. Dan Robert, pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan DPRD DKI Jakarta ini bukan merupakan yang pertama kalinya, termasuk salah satunya yaitu adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta atau juga sekaligus sebagai Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang sudah diperiksa selama 6 kali, dan hari ini merupakan pemeriksaan yang tidak dijadwalkan dalam agenda pemeriksaan KPK. Dan tidak adanya pemeriksaan di dalam agenda oleh M. Taufik ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi juga telah berlangsung selama 2 kali sebelumnya, sehingga total 3 kali M. Taufik diperiksa tanpa adanya agenda pemeriksaan resmi dari KPK. Dan juga Robert, Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta juga telah diperiksa selama 2 kali, setelah sebelumnya sempat diperiksa pada tanggal 11 April 2016, dan juga Mary Hotma ini diperiksa oleh KPK hari ini untuk yang keempat kalinya. Dan walaupun
pemeriksaan sudah dilakukan berkali-kali kepada para pimpinan DPRD DKI Jakarta ini, namun KPK hingga saat ini belum menentukan tersangka baru atas kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Robert. Bagaimana jika kita melihat perjalanan kasus ini, KPK kerap kali memanggil saksi yang sama berkali-kali. M. Taufik sudah dipanggil 6 kali. Ketua DPRD DKI Jakarta 2 kali, Mary Hotma 4 kali. Lalu apa yang sebenarnya dikejar KPK dalam kesaksian dari para saksi ini? Ya, tentunya Robert, KPK ingin mencari lebih dalam atau menggali lebih dalam keterlibatan dari anggota DPRD DKI Jakarta ini dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan ini menyusul adanya penangkapan terhadap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan memang sebelumnya Robert sempat ada KPK ingin mengetahui lebih jauh tentang adanya pertemuan antara Presiden Direktur PT ASG dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya Prasetyo Adi Marsudi, M. Taufik, dan juga Selamat Nurdin selaku Ketua Pansus Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pertemuan ini diduga ini membahas tentang penyesuaian regulasi reklamasi Teluk Jakarta yang hingga saat ini juga masih belum bisa dilakukan. Dan selain itu Robert, sebelumnya juga pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta ini sempat ditunda sebanyak 4 kali, dan penundaan ini diakibatkan oleh tidak mencapai quorumnya anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut, dan juga masih belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan juga pihak pengembang tentang besaran kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kita masih menunggu apakah KPK akan menentukan tersangka baru, entah dari DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, maupun dari pihak pengembang. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Kita akan kembali lagi ke informasi lain, pemirsa. Ada kasus suap proyek infrastruktur jalan di Maluku dan juga Maluku Utara yang telah menyeret 3 anggota DPR Komisi 5 sebagai tersangka yang akhirnya semakin melebar. Terakhir ada nama anggota DPR Komisi 5 lainnya, yaitu Musa Zainuddin yang santer disebut menerima suap dalam sidang dengan terdakwa pengusaha Abdul Khoir pada Rabu siang. Kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara bergerak bak bola liar. Setelah menangkap tangan anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, 2 staf Damayanti dan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, awal Januari lalu, KPK menetapkan 2 anggota Komisi 5 lain, yakni Budi Supriyanto dari fraksi Golkar dan Andi Taufantiro dari fraksi PAN sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 9, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran Mustari. Terakhir, dalam sidang dengan terdakwa Abdul Khoir yang mendengar kesaksian Jailani di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu siang, nama Musa Zainuddin, anggota DPR dari fraksi PKB di Komisi 5, santer disebut menerima fee 7 miliar rupiah dari Abdul Khoir. Jailani, staf ahli anggota DPR, mengaku perannya sebagai perantara suap ke Musa Zainuddin. Menurut Jailani, ia menyerahkan uang ke Musa melalui staf administrasi Musa yang bernama Mutakin di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akhir Desember 2015. Yang ke Pak Musa dari Pak Abdul Khoir dikasihnya 8 miliar Pak. Dikasihnya 8 miliar, yang 1 miliar di saya. Dalam surat dakwaan Abdul Khoir, Musa disebut mengawal 6 proyek infrastruktur di Maluku dengan total nilai 304,7 miliar rupiah. Di Komisi 5, Musa merupakan kepala Poksi. Menurut Damayanti, setidaknya kepala Poksi menerima jatah proyek senilai 100 miliar rupiah, sementara anggota seperti Damayanti menerima jatah proyek lebih kecil, yakni paling banyak 50 miliar rupiah. Sementara dalam sidang Senin lalu, Musa membantah mengenal Jailani. Musa juga enggan berkomentar saat dicecar wartawan terkait penyerahan uang dari Jailani ke staf administrasinya, Mutakin. Sementara menurut Abdul Khoir, ada 4 anggota DPR Komisi 5 yang ia suap, yakni Damayanti, Budi Supriyanto, Andi Taufantiro, dan Musa Zainuddin. Dari keempat nama tersebut, hanya Musa yang belum dijadikan tersangka oleh KPK. Berarti
ini terakhir yang belum dijadikan tersangka ini Pak Musa ini juga menerima 7 ya? Ya, oke. Akhir kasus suap proyek infrastruktur diprediksi masih akan panjang. Apalagi dalam kicauannya, Damayanti juga menyebut nama anggota Komisi 5 lain yang menerima fulus haram dari pengusaha lain. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan 2 tersangka baru kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua tersangka adalah Amran Mustari dan Andi Taufantiro. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustari, memenuhi panggilan KPK pukul 9:30 pagi tadi. Namun Amran enggan berkomentar soal materi pemeriksaannya hari ini. Sementara hingga sore ini anggota Komisi 5 DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN bidang infrastruktur Andi Taufantiro yang juga seharusnya diperiksa belum terlihat di gedung KPK. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama sejak keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 27 April lalu. Hingga kini KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. 3 diantaranya merupakan anggota Komisi 5 DPR dan Direktur PT Windo Tunggal Utama Abdul Khoir yang kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor.